Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai AKM. Baik, mari kita simak bersama slide berikut ini. Ya, mengenai AKM, baik kita akan bahas di sini. Ya, AKM, apa itu komponen dan kontennya, bentuk soalnya, kemudian bagaimana contoh soalnya selanjutnya. AKM dibagi menjadi dua, mengenai literasi membaca, kemudian ada numerasi. AKM literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia, warga dunia, untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan AKM numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Tujuannya apa? Untuk membantu peserta didik mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia bertanggung jawab yang mampu bernalar dan berpikir logis. Nah, apa saja komponen dari AKM itu? Ada 3, yaitu konteks, level kognitif, dan konten. Konteks AKM, presentasi distribusi soal berdasarkan konteks. Yang pertama ada konteks personal, kelas 5 itu 60%, kelas 8 40%, kelas 11 30%. Sedangkan sosial budaya, kelas 5 30%, kelas 8 40%, kelas 11 40%. Sedangkan konteks saintifik, intra itu ada 3%, ekstranya 7%. Kelas 8, intranya 7%, ekstranya 13%. Kelas 11, intranya 10%, ekstranya adalah 20%. Selanjutnya, mengenai level AKM. Level AKM itu ada 3 di bagian literasi. Level 1 itu kelas 1 dan 2, knowing, pemahaman atau C2, kemudian level 2, kelas 3 dan 4, applying, atau penerapan, yaitu C3. Kemudian level 3-nya, kelas 5 dan 6, numerasinya itu reasoning, penalaran C4, C5, dan C6. Ya, oke. Selanjutnya, mengenai presentasi distribusi soal berdasarkan level kognitif. Kelas 5, knowing-nya 30%, kelas 8 25%, kelas 11 20%. Applying-nya atau penerapannya, kelas 5 50%, kelas 8 50%, sedangkan kelas 11 juga 50%. Kemudian reasoning, penalarannya, kelas 5 20%, kelas 8 25%, dan kelas 11 adalah 30%. Baik. Sedangkan konten literasi sendiri ada 2, yaitu sastra dan informasi. Sastra meliputi menemukan informasi, memahami teks, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara informasi yaitu menemukan informasi, memahami teks, mengevaluasi, dan merefleksi. Berikutnya, konten numerasi terdiri dari bilangan. Bilangan termasuk representasi, urutan, operasi, geometri, dan pengukuran. Ada geometri dan ada pengukuran, aljabar, persamaan dan ketidaksamaan, kemudian relasi dan fungsi, data dan ketidakpastian, data dan representasinya, ketidakpastian dan peluang. Nah, bagaimana bentuk soal AKM itu sendiri? Bentuk soalnya terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, kemudian uraian. Pilihan ganda. Jika di scoring 4, peserta didik diberi skor 1, ya. Poin 4, peserta didik diberi skor 1 apabila menjawab benar dan skor 0 apabila menjawab salah.
3. Memenuhi kaidah penulisan soal. Yang kedua, untuk kelas 1-3 sebanyak 3 pilihan, kelas 4-9 sebanyak 4 pilihan. Yang berikutnya terdiri dari pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban yang terdapat satu jawabannya benar. Untuk bab 1. Selanjutnya, jika jumlah pernyataan pilihan ganda kompleks 4, jika jumlah pernyataan 5 atau lebih dengan lebih dari 2 pilihan jawaban, kiri, kanan, atas, bawah, diberi skor 2 bila semua jawabannya benar. Skor 1 bila jawaban benar 3-4 dan 0 bila jawaban benar kurang dari 3 atau semua salah. Kemudian 3, jika pernyataan 3-5 dengan 2 pilihan jawaban iya atau tidak, benar atau salah, diberi skor 1 bila semua benar dan 0 bila ada jawabannya salah. Kemudian 2, pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan pada kolom iya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lain. 1 terdiri dari pokok soal dengan beberapa pernyataan, minimal 3. Selanjutnya, bagaimana dengan menjodohkan? Nah, untuk menjodohkan itu, yang pertama mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, menghubungkan antar dua pernyataan. Kemudian terdiri dari 2 lajur kiri untuk pokok soal dan lajur kanan untuk jawaban. Kemudian jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak dari jumlah pokok soal. Kemudian isian atau jawaban singkat, menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Jawaban dapat berupa frase, kata, angka, atau simbol. Kemudian soal isian disusun dalam kalimat berita, dengan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Untuk IC atau urean, yaitu jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban, disediakan pedoman penskoran yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian skor. Soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jawaban salah diberikan dengan skor 0, tidak menjawab, atau kosong diberi kode 9. Skor sebagian diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban benar. Skor penuh atau tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban benar. Kaidah penulisan soal pilihan ganda materi. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang ketujuh, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. 8. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 9. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. 10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. 11. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. 12. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 13. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 14. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 15. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. 16. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, bagaimana kaidah penulisan soal isian atau jawaban singkat? Yang pertama, dari materi, soal harus sesuai dengan indikator. Pokok soal harus logis, ditinjau dari segi materi, hanya ada satu kunci jawaban yang benar, kemudian pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Soal jawaban singkat menggunakan kalimat tanya, soal isian menggunakan kalimat pernyataan. Berikutnya, pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda.
Gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada pokok soal harus jelas dan berfungsi. Setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lain. Jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal. Perhatikan, ada teks dengan judul komodo. Hai, namaku Komodo. Apakah kamu tahu komodo? Komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo bisa sampai 200 kg. Nah, berapa panjang gigi komodo? Nah, di sini levelnya adalah level jenjangnya untuk level kelas 1, level 1, kelas 1 dan 2. Kontennya teks informasi, konteksnya saintifik, kompetensinya menemukan informasi, subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks, rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Bentuk soal adalah jawaban singkat. Nah, bacaan itu menceritakan tentang apa? A. Gambaran komodo, B. Jenis-jenis komodo, C. Pulau komodo yang indah. Sama untuk jenjangnya level 1, kelas 1 dan 2. Kontennya informasi, konteksnya saintifik, kompetensinya memahami, subkompetensinya memahami teks secara literal, rincian kompetensinya mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan di sini. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Nah, pernyataannya ada seperti ini. Nanti bisa dipilih salah satu mana yang benar yang sesuai dengan teks tersebut. Komodo memiliki gigi yang panjang, lidah komodo berfungsi untuk mencari makanan, jumlah gigi komodo lebih banyak dibandingkan gigi manusia. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Ya. Untuk keterangan dan rinciannya sama. Nah, kemudian untuk bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Berikut contoh soal level 2. Kue tradisional Indonesia, kelapa, gula, nira, dan aneka beras yang digunakan untuk membuat kue tradisional. Sehingga banyak kue Indonesia yang memiliki rasa sama meskipun namanya berbeda. Contohnya adalah kue klepon yang berbentuk bola. Terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah. Di Jawa, kue tersebut disebut klepon, sementara di Sumatera dan di Sulawesi disebut onde-onde. Kerupuk yang terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira cair disebut intip, itu di Solo. Sementara di Minang disebut batiar. Nah, perhatikan, walaupun terbuat dari bahan yang sama, cara masak yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Contoh kue-kue itu adalah serabi dan putu. Dua kue tersebut dari campuran tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Bedanya serabi dibuat dengan cara dipanggang, sementara putu dikukus. Bentuk yang dihasilkan kedua kue tersebut juga berbeda. Nah, untuk pertanyaan 2, kue tradisional, levelnya itu level 2, grade-nya 3 dan 4. Kontennya teks informasi. Konteksnya sosial budaya, kompetensinya menemukan informasi, akses dan retrieve, subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks, rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, apa nama kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah tadi? Pilihannya adalah onde-onde, batiar, klepon. Oke, berikutnya. Pertanyaan 3 tentang kue tradisional. Levelnya level 2.
Untuk kelas 3 dan 4, kontennya teks informasi, konteksnya sosial budaya, kompetensinya memahami, yaitu interpret dan integrate, subkompetensinya memahami teks secara literal, kemudian kompetensinya mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Bentuk soalnya esai atau uraian. Terapi dan foto dibuat dari bahan yang sama. Mengapa rasanya berbeda? Perhatikan. Levelnya level 2 atau grade-nya 3 dan 4, kontennya teks informasi, konteksnya sosial budaya. Kompetensinya mengevaluasi dan merefleksi. Evaluasi dan refleksi, subkompetensinya merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Rincian kompetensi mengaitkan isi teks sastra atau teks informasi dengan pengalaman pribadi sesuai jenjangnya. Bentuk soalnya adalah uraian. Sebutkan salah satu jenis kue tradisional di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula merah, dan meta beras. Jelaskan bentuk dan rasanya. Nah, pensekoran kue tradisional 4 ini nilai penuh kode 2 menyebutkan satu jenis kue dengan penjelasan bentuk dan rasa benar, misalnya asam, bentuk gula, dan rasanya manis. Kode 1 menyebutkan satu jenis kue dengan penjelasan bentuk atau rasa benar, atau menyebutkan satu jenis kue dengan penjelasan salah atau tanpa menjelaskan. Tidak ada nilai, kode 0, jawaban lain, kode 9 yaitu kosong. Perhatikan, contoh soal level 3, sepeda motor. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Itulah persis dengan yang saya rasakan pada suatu hari. Saya duduk di tempat tidur, tidak berapa lama kemudian saya membuka tirai jendela. Cuaca hari itu buruk sekali, hujan turun sangat deras. Kemudian saya melihat ke arah halaman rumah. Aduh, ternyata benar, itu dia sepeda motor saya. Kondisinya dalam keadaan rusak berat seperti keadaan tadi malam. Dan kaki saya mulai terasa sakit. Nah, gunakan cerita sepeda motor di atas untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? A. Cuaca buruk telah merusak sepeda motornya. B. Cuaca buruk telah menyebabkan dia tidak jadi keluar rumah. C. Orang itu lelah membeli sepeda motor baru. D. Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Nah, sekarang sepeda motor 1, nilai penuh kode 1 yaitu D, orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Tidak ada nilai kode 0, jawaban lain kode 9 adalah kosong. Perhatikan di sini ada garis bilangan. P dan Q merepresentasikan bilangan pecahan pada garis bilangan di atas. Perhatikan. Pasangkan P dan Q dengan nilai pecahan yang mungkin. Nah, pada kotak-kotak di bawah ini. Perhatikan. Diketahui P kali Q sama dengan N berikut ini, dimanakah yang menunjukkan posisi N pada garis bilangan berikut. Nah, apakah garis bilangan A, apakah B, apakah C, apakah D. Nah, stimulus data dan ketidakpastian ekspor. Grafik di bawah ini menunjukkan memberikan informasi tentang ekspor dari Z-Line, sebuah negeri yang menggunakan satu mata uang Z. Ini ada diagram kata, kemudian ada diagram lingkaran, bisa disimak, dipahami ya. Berapakah nilai ekspor? Pertanyaan 1. Berapakah nilai ekspor total dari Z-Line dalam juta Z di tahun 1998? Nah, pedoman pensekorannya seperti ini. Nilai penuh kode 1, 27,1 juta Z atau 27.100 Z atau 27,1. Satuan tidak diperlukan. Nah, tanpa nilai kode 0 itu jawaban lain. Kode 9 tanpa jawaban atau kosong. Ini jenjangnya untuk kelas 6, domainnya data dan ketidakpastian. Konteksnya sosial budaya, level kognitifnya adalah knowing atau pemahaman, kompetensinya pembaca. Memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bentuk soalnya adalah jawaban singkat. Baik. Nah, pertanyaan kedua, berapakah harga jus yang diekspor dari Z-Line di tahun 2000? Nah, ada 4 jawaban di sini. Untuk pedoman pensekorannya nilai penuh kode 1B sama dengan 3,8 juta Z. Tanpa nilai kode 0, jawaban lain kode 9 adalah tanpa jawaban atau kosong. Nah, pertanyaannya gini. Untuk jenjangnya, kelas 6, domainnya data dan ketidakpastian.
Konteksnya sosial budaya, elektrokognitif adalah apply atau aplikasi. Kemudian kompetensinya membaca, memberi informasi, dan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram patang, dan diagram lingkaran. Bentuk soalnya adalah pilihan gambar. Perhatikan. Contoh 2.1 WLB 6 mengenal limas, kutu, dan bola. Perhatikan, sebuah vas bunga berbentuk limas persegi. Ada rusuk tegak, kemudian rusuk alas. Rusuk tegak dan rusuk alas terbuat dari besi, sedangkan sisi tegak ditutupi dengan kaca. Nah, perhatikan, tentukan benar atau salah setiap rangkaian berikut ini berdasarkan ruang limas seperti pada gambar. Limas memiliki 6 rusuk, benar apa salah? Jumlah rusuk tegak limas sama dengan jumlah rusuk alas, benar apa salah? Limas memiliki 5 sisi, benar apa salah? Semua sisi limas berbentuk segitiga, benar apa salah? Oke, contoh 2. LP6 mengenal limas, kerucut, dan bola. Sebuah vas bunga berbentuk limas persegi, ada rusuk tegak, ada rusuk alas. Rusuk tegak dan rusuk alas terbuat dari besi, sedangkan sisi tegak ditutupi dengan kaca. Yang kedua, bentuk vas bunga tersebut akan diubah menjadi limas segi 5. Banyak tambahan bahan yang diperlukan ialah, nah di sini ada 4 macam pilihan A, B, C, D. Nah, mana yang sesuai? Oke, perhatikan contoh 2.3 mengenal limas, kerucut, dan bola. Sebuah vas bunga berbentuk limas persegi, ada rusuk tegaknya, ada rusuk alasnya. Rusuk tegak dan rusuk alas terbuat dari besi, sedangkan sisi tegak ditutupi dengan kaca. Perhatikan yang ketiga, Amri memiliki bahan-bahan untuk membuat 4 buah vas bunga limas persegi seperti gambar, tetapi ia ingin membuat bentuk limas yang lain, yaitu limas segi 6. Amri dapat membuat sejumlah limas segi 6 dengan kondisi, ya, perhatikan, jawabannya di sini bisa lebih dari 1. Nah, apakah semua rusuk tegak digunakan tanpa ada sisa? Tersisa 2 rusuk alas yang tidak digunakan, tidak semua sisi tegak digunakan, jumlah vas bunga 5 segi 6 yang dibuat 2 lebih sedikit dibandingkan 2 terbuat dari vas bunga 5 persegi. Berikutnya, Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61% hingga memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7. Adi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,68. Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Nah, selanjutnya Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61% hingga memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7, Adi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,68, Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar yang berada tepat di belakang Adi adalah dengan urutan berdiri paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar, agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa saja yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi? Oke, jadi bisa dilihat dari pernyataan kalimat pernyataan ini di sini. Dipahami, bisa dipilih salah satu jawaban yang sesuai. Oke, sampai di sini kiranya penjelasan mengenai AKM. Saya stop sharing di sini. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan bisa memberi manfaat. Ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.